Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Surah yang dibacakan ini adalah surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ini ayat 7 ini menceritakan tentang bagaimana Loh, ini sepertinya mau ada yang ngerebut posisi hakim. Gini Ustadz Azhari, Ustadz Azhari ngomong tolong dipertimbangkan Abdel jadi host di tahun depan, itu ternyata didengar oleh pimpinan RTV. Terus? Saya pengen jadi hakim aja tahun depan. Sekarang saya, kan ini ada hakim tajwid, ada hakim mengenai lagu, nagom. Saya mau jadi hakim magang. Kita ngapain nih, Cing? Ya, boleh, saya duduk di sini boleh nih. Gak apa-apa, boleh. Gak apa-apa ya. Ya, ini luar biasa. Kadang-kadang orang ada yang nggak mau diambil kursinya. Kenapa tuh? Iya, karena kursinya direbutin 5 tahun sekali. Waduh. Apalagi kemarin tuh. Ya. Ini luar biasa Ustadz Azhari ngasih kursi ke saya. Iya. Udah. Nah, sekarang nih saya pengen ngajak lihat semua sahabat Kori dimanapun Anda berada, para hakim. Video-video yang dikirimkan oleh para peserta Kori Indonesia. Ada yang unik-unik. Nah, berikut ini ada keunikan tersendiri dari video yang akan kita saksikan. Ini ternyata pada saat membacakan ayat-ayat Al-Quran, gerakan mulutnya itu mempunyai keunikan tersendiri. Nah, ini nanti saya mau tanya nih, kenapa gerakan mulutnya bisa seperti itu? Kita saksikan tayangannya. Mujibu da'watad da'i idza da'an. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Iya. Harusnya kalau mau jadi hakim bisa komentari itu. Coba Cing Abdel komentari yang tadi kenapa? Silakan Ustadz Rifat dulu. Enggak. Nah, kalau saya komentari nanti semua habis sama saya komentarnya. Ustadz Rifat sama Ustadz Mukhtar nggak kebagian ya. Silakan Ustadz Rifat dulu komentar. Itu kenapa terjadi apa namanya? Apakah memang huruf-huruf dari hijaiyah itu cara pengucapannya ada teknik tersendiri sehingga bentuk mulutnya pun seperti itu? Ya, saya melihat dari sisi pengucapan huruf, mungkin juga nanti Ustadz Mukhtar ada sifatul hurufnya dan sebagainya. Dan makhraj sifat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, Cik Abdel. Yeah. Orang mengucapkan huruf dengan baik karena ada sifat hurufnya. Sehingga makhraj dan sifat ini merupakan hakul huruf wa mustahakul huruf. Contohnya tadi kita mengucapkan bod misalnya saja. Bod itu makhrajnya dari awalu hafatay lisan wa ma yaliha minal adras. Artinya samping lidah sebelah sampingnya, sebelah lidahnya dirapatkan dengan gigi geraham. Gigi gerahamnya apakah sebelah kiri dengan samping lidah sebelah kiri, gigi geraham sebelah kanan dengan samping lidah sebelah kanan. Tidak mungkin samping lidah kanan dengan geraham kiri. Iya bisa dong. Itu nggak mungkin. Berbalik dong ke lidah ya. Atau dua-duanya, Cing Abdel. Dan kemudian ada satu sifat yang di dalam tajwid dikatakan ada sifat itu yang mutadaddah, ada yang ghairu mutadaddah. Artinya ada sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Nah, dhad ini memiliki satu sifat yang tidak berlawanan yaitu istitalah. Nah, mengucapkan dhad karena makhrajnya itu antara samping lidah dengan gigi geraham, maka tidak ada hubungannya dengan mulut. Karena
mulut itu bergerak ketika makhrajnya dari mulut, seperti wawu, mim dan ba itu dari syafatain, dari dua bibir ini. Atau huruf yang berharakat dhammah, baru kemudian mulutnya menjadi bergerak. Misalkan dhad itu tidak ada pergerakan mulut, tetapi ketika dhad berharakat dhammah menjadi du, bukan karena makhrajnya tapi karena harakatnya. Iya. Nah, misalkan saja samping kanan lidah dengan gigi geraham sebelah kanan, maka mengucapkannya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, jadi kalau saya lihat tadi ada yang mengucapkan dhad kemudian bibirnya mencong ke kiri gitu. Iya. Mungkin itu dia ingin memperlihatkan bahwa samping kiri lidah dengan gigi geraham sebelah kiri. Padahal tidak ada hubungan dengan mulut gitu. Iya. Nah ini bagaimana dia bertalaki kepada gurunya. Iya. Atau mungkin talaki itu apa talaki? talaki itu belajar berhadap-hadapan. Oke. Istilahnya bisa talaki, bisa musyafahah gitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi nggak sekedar mengucapkan, ternyata tekniknya pun ada. Betul. Dan Cing Abdul begini, ada yang unik dalam belajar Al-Quran ini. Iya. Belajar hukum tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi benar membaca Al-Quran adalah fardu ain. Jadi dalam Al-Quran ada yang tanpa belajar ilmu tajwid tapi bisa benar membaca. Itu karena talaki kepada guru. Asal kita bisa menirukan gurunya, kita bisa benar membaca Al-Quran. Dan itu jauh lebih penting. Ya, jadi secara teori dia nggak menguasai, tapi prakteknya benar. Iya, jadi teorinya itu fardu kifayah, Iya. fardu kolektif, kewajiban kolektif. Jadi kalau misalnya satu kampung itu ada yang paham maka gugur kewajibannya. Iya. Kalau fardu ain, nah prakteknya per orang itu harus bisa. Iya. Makanya kata Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran atau bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Iya. Dengan benar tentunya karena Iya. Al-Fatihah rukunnya sholat, maka belajar Quran dengan baik bacanya termasuk wajib. Iya, tuh gitu Ustaz Asari. Ya, kan? Innallaha ma'as sabirin. Baik, terima kasih Ustadz Rifat, Ustadz Mukhtar, Ustadz Azhari atas pelajarannya. Sekali lagi, apa yang kita dapatkan di Kori Indonesia ini mungkin buat Anda ternyata sebuah hal yang baru. Tapi ternyata hal ini sudah ada sejak lama. Dan yang saya highlight, bergurulah kepada orang, jangan berguru kepada yang lainnya, misalnya hanya kepada YouTube atau rekaman-rekaman kaset. Itu hanya dijadikan referensi supaya pada saat kita salah langsung ada yang menegur. Baik, sahabat Kori Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan segera kembali tetap di sini di Kori Indonesia. Generasi Now, generasi Qurani.